jumpa dan apa kabar? Semoga kamu semuanya tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, perkenalkan, nama saya Sakti Yoni Purba. Saya adalah seorang guru biologi di SMA Katolik Sibolga dan saya juga adalah seorang pengajar di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Hari ini kita akan membahas bab metabolisme bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir, yaitu berjudul anabolisme. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu pada metabolisme bagian yang pertama, di sana kita sudah membahas tentang enzim, sifat enzim dan seluruh hal-hal yang berhubungan dengan enzim. Waktu itu saya berkolaborasi dengan sahabat saya Elizabeth Binting dari SMA Santo Petrus Medan. Dan bila kamu belum menonton videonya, silakan kamu klik di kartu di atas ini supaya kamu bisa menonton terlebih dahulu. Nah, kemudian pada bagian yang kedua kita membahas tentang respirasi, baik respirasi aerob, anaerob, tahap proses mulai dari glikolisis hingga transport elektron, ya, yang sudah dibahas pada waktu itu. Saya berkolaborasi dengan sahabat saya Julita Johana yang merupakan guru biologi dari SMA Permai Jakarta Utara, ya. Dan bila kamu belum menonton videonya, silakan kamu klik di tanda kartu di atas ini, ya, supaya kamu bisa menonton. Kita akan masuk ke materi yang terakhir di dalam bab metabolisme ini, yaitu tentang anabolisme, ya, atau proses penyusunan kembali dari zat-zat anorganik menjadi zat yang kompleks, ya. Nah, sebelum kita mulai, bagi kamu yang pertama sekali bergabung dan menonton channel ini, jangan lupa subscribe dulu channel Gudi, ya, Guru Daring Indonesia, ya. Kamu subscribe dulu agar kamu dapat selalu notifikasi atau pemberitahuan setiap saat ada video baru yang kami upload di channel ini. Dan dengan mensubscribe juga berarti kamu telah ikut mendukung dan memberikan semangat bagi guru-guru yang terlibat di dalam channel ini, ya. Nah, jadi jangan lupa subscribe dulu sehingga kita makin semangat menciptakan dan menghasilkan video-video pembelajaran yang berkualitas. Oke? Nah, kalau sudah, ayo kita mulai. Anabolisme adalah merupakan suatu proses penyusunan zat-zat organik atau zat-zat yang kompleks dari zat ataupun senyawa yang sederhana. Proses ini umumnya membutuhkan energi. Energi itu bisa berasal dari energi cahaya matahari atau bisa juga dari proses reaksi kimia yang terjadi. Bila berasal dari energi cahaya matahari, maka proses ini kita sebut dengan proses fotosintesis. Namun bila berasal dari energi kimia, maka proses ini kita sebut dengan reaksi kemosintesis. Berikut ini kita akan membahas kedua proses tersebut. Nah, mari kita mulai dari proses yang pertama, yaitu fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foton, artinya cahaya, dan sintesis artinya adalah proses pembentukan ataupun penyusunan. Jadi, proses fotosintesis adalah proses penyusunan senyawa-senyawa organik, yaitu berupa karbohidrat, dari senyawa sederhana yang berupa CO2 atau air dengan bantuan cahaya matahari. Proses ini tentu hanya terjadi pada organisme-organisme yang memiliki klorofil. Fotosintesis berlangsung dua tahapan reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung jika ada cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap dapat terjadi tanpa adanya cahaya matahari. Bagaimanakah proses kedua reaksi ini? Mari kita bahas satu persatu. Kita awali dulu dari proses yang pertama, yaitu reaksi terang. Reaksi terang itu melalui dua jalur fosforilasi, yaitu jalur siklik dan jalur non-siklik. Nah, supaya lebih paham, mari kita bahas satu persatu. Reaksi terang merupakan reaksi penangkapan energi cahaya. Reaksi terang terjadi di dalam tilakoid yang mengandung pigmen klorofil A
klorofil B, dan pigmen-pigmen tambahan seperti karotin. Pigmen-pigmen ini menyerap cahaya terutama ungu, biru, dan merah. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem adalah sekumpulan molekul klorofil dan pigmen lain yang membentuk suatu kesatuan unit sistem berfungsi untuk menangkap cahaya. Setiap fotosistem menangkap cahaya dan memindahkan energi yang dihasilkan ke pusat reaksi. Fotosistem 1 terdiri dari klorofil A dan pigmen tambahan yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer atau sering disebut dengan P700. Sedangkan fotosistem 2 tersusun atas klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer atau sering disebut dengan P680. Jalur elektron non-siklik. Reaksi ini dimulai ketika kompleks pigmen fotosistem 2 P680 menyerap energi cahaya dan elektron berenergi tinggi dan meninggalkan klorofil A. Fotosistem 2 mengambil elektron sebagai pengganti yang berasal dari hasil penguraian atau fotolisis air dan menghasilkan oksigen dari reaksi tersebut. Oksigen dilepaskan dari kloroplas sebagai hasil sampingan. Sementara itu, ion H positif dari air tersebut untuk sementara waktu tinggal di ruangan tilakoid. Elektron-elektron berenergi tinggi yang meninggalkan fotosistem 2 ditangkap oleh akseptor primer dan mengirimnya ke sistem transport elektron pada kompleks sitokrom. Saat proses perpindahan elektron dibentuk ATP dari ADP. Sementara itu, elektron-elektron berenergi rendah meninggalkan sistem transport dan menuju fotosistem 1. Ketika fotosistem 1 menyerap energi cahaya, elektron-elektron berenergi tinggi meninggalkan klorofil dan ditangkap oleh akseptor primer. Selanjutnya, sistem transport membawa elektron ke NADP positif. Setelah itu, NADP positif mengikat ion H yang berasal dari proses fotolisis air sebelumnya dan membentuk NADPH2. Nah, dengan demikian, jalur elektron non-siklik ini dihasilkan ATP dan NADPH2. NADPH2 dan ATP yang dihasilkan ini selanjutnya akan digunakan dalam reaksi gelap. Jalur elektron siklik. Jalur elektron siklik dimulai ketika kompleks pigmen fotosistem 1 menyerap energi matahari, di mana pada jalur ini elektron berenergi tinggi meninggalkan pusat fotosistem 1 dan ditangkap oleh akseptor primer kemudian melewatkannya ke dalam sistem transport elektron pada protein pembawa atau kompleks sitokrom. Ketika elektron melalui protein-protein tersebut, dihasilkanlah ATP. Maka pada jalur elektron siklik yang dibentuk hanyalah ATP. Sementara itu, elektron kembali lagi ke fotosistem 1 dan kembali melanjutkan proses. Disebut reaksi gelap bukan berarti bahwa proses ini harus terjadi pada malam hari. Reaksi gelap artinya adalah reaksi yang tidak memerlukan cahaya matahari. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Reaksi gelap pertama sekali ditemukan oleh Kelvin dan Benson sehingga sering disebut dengan siklus Kelvin-Benson atau sering disebut dengan siklus Kelvin. Siklus Kelvin berlangsung dalam 3 tahap yaitu fase fiksasi, fase reduksi, dan fase regenerasi. Fase fiksasi terjadi pengikatan CO2 oleh ribulose bifosfat atau sering disebut dengan RUBP menjadi 3-fosfogliserat atau sering disebut dengan PGA, di mana reaksi ini dikatalis oleh enzim ribulosa bifosfat karboksilase atau sering disebut dengan Rubisco. Pada fase reduksi diperlukan ATP dan ion H positif yang berasal dari NADPH untuk mereduksi 3-fosfogliserat atau PGA menjadi 1,3-bifosfogliserat atau PGAP dan membentuk fosfogliseraldehid atau sering disebut dengan PGAL atau G3P glukosa 3-fosfat. Pada fase regenerasi terjadi pembentukan kembali RUBP dari PGAL atau G3P.
Dengan terbentuknya RUBP, pengikatan CO2 kembali berlangsung. Dari setiap 6 CO2 memasuki siklus Kelvin akan menghasilkan 2 molekul PgAl atau G3P, kemudian digunakan dalam sintesis glukosa atau karbohidrat lain. Proses ini membutuhkan 18 ATP dan juga ada 12 NADPH. Pada beberapa tumbuhan, glukosa dan fruktosa dapat bergabung membentuk sukrosa atau kita sebut dengan gula. Dan dalam beberapa bentuk ini bisa diubah menjadi amilum atau selulosa yang biasanya disimpan sebagai cadangan makanan bagi tanaman. Berdasarkan tipe pengikat karbon dioksida selama proses fotosintesis, maka terdapat 3 macam tumbuhan. Yang pertama kita sebut dengan C3, yang kedua adalah C4, dan yang ketiga adalah CAM. Nah, dikatakan dia tanaman C3 artinya tanaman ini melibatkan senyawa berkarbon C sebanyak 3, yaitu 3 fosfogliserat atau sering disebut dengan PGA. Nah, contoh tumbuh-tumbuhan yang termasuk ke dalam C3 adalah kacang-kacangan dan jenis kentang-kentangan. Pada tanaman C3, siklus Kelvin terjadi di dalam mesofil. Tanaman C4. Pada tumbuhan C4, CO2 diikat oleh PEP atau fosfoenol pirufat yang terjadi pada mesofil daun dengan bantuan enzim PEP karboksilase dan membentuk oksaloasetat dengan atom C4. Itulah sebabnya kelompok tumbuhan ini disebut dengan tumbuhan C4. PEP dibentuk dari pirufat dengan bantuan enzim pirufat fosfat dikinase. Berbeda dengan rubisco, PEP sangat lemah berikatan dengan O2 dan ini berarti bisa menekan terjadinya fotorespirasi. Namun sebaliknya, PEP mampu menangkap lebih banyak CO2 walau dalam kadar yang sangat rendah, sehingga bisa meningkatkan laju memproduksi glukosa. Oksaloasetat yang terbentuk kemudian akan direduksi karena menerima H positif dari NADPH dan merubahnya menjadi malat. Kemudian ditransfer menuju sel seludang pembuluh angkut melalui plasmodesmata. Sel-sel seludang pembuluh adalah kelompok-kelompok sel yang mengelilingi jaringan pembuluh angkut xilem dan floem. Di dalam sel seludang pembuluh, malat akan dipecah menjadi CO2 dan pirufat. CO2 akan memasuki siklus Kelvin-Benson seperti layaknya pada tanaman C3. Sementara pirufat kembali lagi ke sel mesofil untuk membentuk PEP yang baru. Dari hasil siklus Kelvin-Benson adalah molekul glukosa yang kemudian akan ditransport melalui pembuluh floem. Tanaman CAM. CAM berasal dari singkatan Crassulacean Acid Metabolism. Diambil dari nama latin nanas yaitu Crassula ovata. Pada tumbuhan golongan sukulen atau tumbuhan penyimpan air misalnya kaktus dan nanas memiliki adaptasi fotosintesis yang unik, tidak seperti pada tumbuhan C3 ataupun C4. Kelompok tumbuhan ini membuka stomata pada malam hari dan menutup stomata pada siang hari. Stomata menutup pada siang hari bertujuan untuk menekan penguapan hingga dapat menghemat air. Nah, proses penutupan ini tentu mencegah masuknya CO2. Stomata justru terbuka pada malam hari. CO2 di sitoplasma sel-sel mesofil akan diikat oleh PEP dengan bantuan enzim PEP karboksilase dan membentuk oksaloasetat. Kemudian diubah menjadi malat, sama seperti pada tumbuhan C4. Nah, cuman perbedaannya di sini, asam malat yang terbentuk terlebih dahulu disimpan di dalam vakuola sel mesofil hingga pada pagi hari. Nah, menjelang siang hari, pada saat reaksi terang telah berlangsung, maka terbentuklah ATP dan NADPH yang dapat dipergunakan pada siklus Kelvin dan Benson. Sebelum memasuki siklus Kelvin-Benson, malat terlebih dahulu dipecah menjadi CO2 dan pirufat. CO2 masuk ke siklus Kelvin dan Benson di dalam stroma kloroplas, sedangkan pirufat akan digunakan untuk membentuk PEP kembali. Tidak semua organisme mampu berfotosintesis. Sebagian organisme melakukan kemosintesis.
kemosintesis adalah proses pembentukan senyawa-senyawa organik dengan sumber energi adalah berasal dari reaksi-reaksi kimia. Proses ini terjadi pada organisme yang tidak berklorofil, misalnya bakteri. Ada banyak bakteri yang dapat melakukan proses kemosintesis seperti bakteri nitrifikasi, bakteri belerang, bakteri besi, bakteri hidrogen, hingga bakteri metana. Bagaimanakah proses pembentukan zat organik dari bakteri-bakteri tersebut? Mari kita lihat berikut ini. Keterkaitan antara anabolisme dan katabolisme karbohidrat bisa kita lihat pada bagian berikut ini, di mana di sini kita melihat bahwa anabolisme adalah proses membentuk zat organik dan proses ini membutuhkan energi. Sedangkan katabolisme adalah proses pemecahan zat organik dan menghasilkan energi. Jadi kedua proses ini adalah tidak bisa terlepas satu sama lainnya. Nah, proses ini tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan zat-zat organik dan juga keseimbangan energi agar selalu tersedia di dalam tubuh makhluk hidup ataupun di dalam sel. Nah, berikut ini kita akan membahas keterkaitan antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat bukanlah satu-satunya zat makanan yang dapat diolah menjadi energi. Zat makanan yang lain, yaitu lemak dan protein, juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Namun tentu saja proses ini tidak sama seperti tahap yang terjadi pada metabolisme karbohidrat. Lemak terlebih dahulu akan dihidrolisis sehingga dihasilkan asam lemak dan gliserol. Asam lemak akan mengalami proses yang disebut dengan beta oksidasi menghasilkan asetil-CoA. Nah, tentu kita tahu bahwa setelah terbentuk asetil-CoA itu dapat memasuki yaitu tahap Daur-Krebs. Nah, sementara itu gliserol akan diubah menjadi senyawa gliseraldehid atau G3P yang akan memasuki proses reaksi glikolisis. Sementara itu, protein memiliki proses yang berbeda lagi. Protein akan dirubah terlebih dahulu menjadi asam amino. Selanjutnya, asam amino akan mengalami proses diaminasi sehingga dihasilkan NH3 atau gugus amino dan juga asam keto. Nah, pada mamalia dan beberapa hewan-hewan umumnya, gugus amina tersebut akan diubah menjadi urea dan dikeluarkan bersama dengan urin. Sementara asam keto akan memasuki reaksi glikolisis dan Daur-Krebs. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, kalau kamu belum paham juga, kamu bisa memutar ulang video-video ini sehingga nanti kamu bisa lebih paham lagi. Tetapi bila masih kurang puas atau kurang paham, kamu bisa menanyakan melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Maka kami guru-guru yang ada di channel ini akan tetap membantu kamu dengan senang hati. Nah, semoga video ini dapat membantu proses pembelajaran kamu sehingga kamu semakin menguasai materi pelajaran ini. Mahatma Gandhi mengatakan, hiduplah seolah engkau akan mati besok. Belajarlah seolah engkau akan hidup selamanya. Demikian dulu materi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat dan bye-bye.